manggil nih semuanya yang tukang gosip, tukang ngomongin orang, yang suka ngurusin hidup orang, ayo sini semuanya kumpul. Nah, kan lu sekarang udah kumpul nih. Gue pengen ngasih tahu nih, gue juga ada tagihan listrik, terus ada air, terus ada makanan, terus ada asuransi. Nah nih, tuh semuanya mau lurusin kan? Suka ngurusin hidup orang kan? Itu sekalian semuanya diurusin. Kenapa? Kok nggak mau? Katanya suka ngurusin hidup orang. Sekalian aja semuanya. Makanya kalau udah tahu diri itu nggak pantas, diri itu ada di bawah, diri itu seperti tanah, kalau lu tuh banyak-banyak ngaca. Lihat dirimu. Lihat, ngaca. Lu lihat apakah lu pantas untuk ngomongin orang? Tidak kan? Of course tidak. Kamu lihat diri kamu. Kamu ini tidak lebih dari seorang budak. Budak, bayangkan, budak. Apakah pantas untuk ngomongin orang lain? Nih, gua kasih tau lu kalau suka ngomongin orang tuh hidupnya kagak berkah. Kagak bakal bisa kemana-mana. Jadi tolong, lu kan punya keluarga, punya semuanya. Nah, itu lu urusin sampai selesai, baru lu urusin hidup gua. Biar lu bisa bantu nih sekalian bayar tagihan listrik, air, asuransi, semuanya lu urusin. Itu kan yang lu mau. Mohon maaf banget nih ya, gue minta maaf kalau gue ada salah. Tapi gue benci banget sama orang yang selalu nanya kayak, apa cuma gue doang yang nggak ini, nggak itu. Kayak enggak cuma lu doang. Di dunia ini populasinya ada 7,7 miliar orang lebih. Jadi bukan cuma lu satu-satunya manusia di sini yang apa cuma gue doang yang nggak suka makan pare pakai Nutella. Iya, kalau itu lu doang. Tapi hal-hal lain yang basic itu enggak. Manusia ini udah banyak, jadi lu gak usah ngerasa spesial, gak usah ngerasa edgy, anjrit. Ini sedih, gue tuh sedih gitu. Maksudnya kayak pede bagus, dan ya lu merasa spesial, tapi enggak. Kamu bukan martabak sayang, kamu gak spesial, biasa aja. Jadi lu jangan ngerasa kayak dengan lu tidak suka itu, lu edgy langsung, lu beda dari seluruh manusia di bumi ini. Please banget. Di sini gue mau ngomong ya, gue udah memaafkan dosa-dosa orang di bulan suci Ramadan. Tapi ada satu orang ini yang benar-benar gak bisa gue maafin, gue udah benci dari kecil. Lu tahu siapa? Siapapun yang buat kue kering lebaran. Gue gak tahu siapapun lu ya. Lu bikin kue kering lebaran tuh gue gak paham tujuan lu ngasih selotip yang susah banget dicari ujungnya tuh apa. Gue yang tadinya udah damai, perasaan gue udah enak harus maafin orang. Terus habis itu gue dibikin marah lagi gara-gara ujung selotip kue kering lebaran. Maksud gue, lu tuh ngerti gak sih perasaan gue tuh di mana? Lu ngerti gak? Gue udah menghadapi 1000 pertanyaan om dan tante di bulan suci Ramadan ini. Kapan nikah? Kapan punya pacar? Mau ambil sekolah di mana? Dan segala macam jenis pertanyaan lainnya. Udah gitu, gue masih disulitkan lagi dengan selotip kue lebaran, selotip nastar. Gila gak lu? Lebih susah dari cari pacar, lebih susah dari cari jodoh, daripada cari pekerjaan ini lebih susah nyari ujung selotip kue lebaran. Gila kali. Tolong koordinasi. Gue kesel, gue naik pitam, gue emosi banget kalau ada temen dari kelompok kita yang kita oper tugas. Abis itu mereka tanya dengan santai dan sucinya, mereka tanya begini, ini diapain ya? Nggak tahu bodat, lu apain ya? Lu sembah? Mungkin lu sembah kali. Abis lu sembah, itu tugas kelar. Lu jangan bikin gue emosi. Itu tugas lu gara-gara lo, itu tugas lu kerjain. Bisa nggak ini nih yang ada di dalam ini nih, yang ada di ini itu dipakai? Jangan cuma jadiin aksesoris, karena nggak ada bagus-bagusnya juga kalau lu mau jadiin aksesoris. Lu kerjain tuh tugas, kaca gue pecah sekarang. Emang gak ada capek-capeknya lu ya, ini bikin gue naik pitam, bikin gue marah tuh lu gak ada capek-capeknya. Gue udah enak, gue pengen ngelihat orang-orang di luar sana masih pada pacarannya di luar, bikin gue marah, tau nggak? Kita semua di sini udah hampir 3 bulan ngedekap di dalam rumah, dan lu dengan gampangnya di luar bikin instastory, hai sayang, apa kabar, mereka kangen banget sama kamu, I love you. Lo pikir lo lucu kayak gitu? Lo pikir kita bakal bilang, ih gemes banget, ih cemburu, oh my god, relationship goals. Gak ada goals-goalsnya, lu tahu, lu kayak gitu tuh lu dablek. Lu bikin gue emosi, lu bikin darah gue nih naik. Lu pikir lu doang yang kangen sama pacar lu? Lu pikir lu doang yang pengen ketemu sama teman-teman di luar sana? Tidak! Gua dan ribuan orang lainnya yang ada di rumah juga pengen. Tapi kita tahan di dalam sini, kita tahan. Gue udah gak ngerti lagi. Gue pengen gue ngerti
ngerti lagi, gue bener-bener nggak ngerti lagi. Gue udah tahu, pasti lo tahu yang namanya body shaming itu nggak bagus buat kesehatan mental dan segala macam. Tapi itu masih dilakuin di tahun 2020 ini, masih dilakukan adanya body shaming. Kak, rambutnya keriting banget. Gue nggak buta cuy, gue nggak buta, mata gue ini masih bisa ngeliat. Gue masih tahu rambut gue ini keriting, gue bisa merasakan, oh rambut gue keriting, gue tahu. Orang yang lo bilang, Kak badannya kurus banget, mereka tahu badan mereka kurus. Orang yang lo bilang gendut, mereka tahu badan mereka gendut. Mereka tahu semua itu, semua yang lo omongin itu mereka nggak buta, mereka bisa merasakan, oh badan gue gendut, mereka tahu. Jadi nggak perlu lo ngomongin 2 kali untuk mengingatkan mereka. Bisa jadi orang yang lo bilang itu sebenarnya mereka suka dengan badan mereka. Oh badan gue gendut nggak apa-apa kok, emang ada masalah apa gue ngerugiin orang lain dengan badan gue yang gendut, enggak kan? Nah tapi dengan lo ngomong kayak gitu, akhirnya mereka ngerasa gue gendut, emang salah ya? Emang dengan gue gendut ini lo bakal jatuh miskin? Enggak kan? Jadi maksud gue tuh kalau nggak perlu-perlu banget congor lo nih dijaga. Tangan ini dipakai lebih baik buat ngetik kerjaan, buat meeting, buat segala macam, bukan buat ngetik, Kak badannya gendut banget. Gue bener-bener gondok sama orang yang kita lagi ceritain masalah hidup kita, terus habis itu mereka bilang, ya elah, santai aja kali Bor, masalah lu mah gak gede-gede banget. Coba lu lihat masalah gue tuh lebih. Gue minta maaf bang, gue minta maaf, masalah lu lebih gede. Lu manusia yang paling tersiksa di bumi ini tuh lu doang. Begini ya, gue kasih tahu Bondan, masalah yang menurut lu kecil belum tentu menurut orang lain kecil, dan masalah yang menurut lu besar belum tentu menurut orang lain itu masalah besar. Yang namanya masalah adalah masalah, titik, period. Masalah itu masalah, semua orang punya batasan. Jadi lu jangan sotoy, lu jangan merasa kayak gue ini manusia yang paling tersiksa di bumi ini, lu semua gak ada apa-apanya. Enggak, cuy, lu tahu, cuy. Bahkan banyak dari kita yang di luar tuh kayak, tapi lu gak tahu kan di dalam hati tuh kita itu yang gue rasain. Menurut gue berantakan kan, gara-gara lu. Ini tolong banget, gue minta tolong, gue udah gondok, udah kesel, udah naik pitam, udah emosi, udah semuanya. Gue benci banget. Pesan gue di sini adalah, tolong kalau di chat udah ada nih ya, lagi megang HP, terus chatnya masuk, langsung aja dibales. Kenapa sih? Maksud gue kenapa lu harus berpikiran, gue nggak mau balas cepet-cepet, nanti takutnya gue dikira gue peduli atau gue suka sama dia. Najis, lu tahu najis. Tuh ada kaca ya, kaca gue emang pecah, tapi seenggaknya lu bisa ngeliat kalau lu nih sebenarnya jelong. Maksud gue tuh poin lu apa di sini dengan nunggu-nunggu, nunda-nunda waktu. Gue tunggu aja 15 menit baru gue balas, soalnya gue nggak mau nanti terkesan kayak gue suka sama dia. Najis, lu tahu najis. Balas aja Bor, balas. Mau lu balas 0,1 detik, gue berterima kasih. Yes, akhirnya pesan gue dibaca karena gue menunggu balasan. Jadi lu jangan pede. Gue bener-bener gak paham, gue gak ngerti jalan pikiran orang gimana. 2020 ini udah cukup rumit, lu bikin lagi makin rumit. Perkara orang difoto sama di dunia asli itu beda, itu menjadi sebuah kehebohan. Itu kayak dunia ini udah mau perang dunia ketiga, ini dunia kayak udah mau meledak, lu udah kayak mau hancur. Lu ribet banget gitu. Yang namanya foto, gue kasih tahu ya, orang foto itu pasti mau yang terbaik, nyiapin lighting, diedit segala macam, karena foto itu terpampang 24 jam di sosmed kita. Foto itu orang lihat, foto itu orang stalk, oh begini komuknya. Apa lu mau foto lu kumel, dekil, cemong? Lu gak mau kan kayak gitu? Jadi maksud gue tuh, lu yang waras-waras aja, yang masuk akal. Lu mau foto lu terbaik karena foto lu itu terpampang 24 jam di sosmed lu. Jadi lu pakai otaknya tuh dipakai, otaknya tuh jangan dijadiin aksesoris doang. Ya apa karena fotonya kayak gini, mereka juga pas lagi sedih harus kayak, hai, gue sedih banget, kucing gue kelindes truk gitu. Enggak kan? Makanya lu nih perbanyak ngaca. Lu coba kalau punya kaca, itu lu kaca, lu lihat kan, kaca gue pecah lagi. Dan ini semua gara-gara lu. Tolong jadikan kejujuran sebagai sebuah tren di tahun 2020. Gue udah bener-bener enek, gue udah bener-bener gue gak kuat banget sama manusia-manusia yang selalu nipu bilang gue OTW, padahal gak OTW, padahal baru bangun tidur, padahal masih di kasur, masih rebahan, atau gak baru mau masuk kamar mandi, tapi bilangnya gue udah OTW. Sabar ya, sabar. Lu pikir gue bisa sabar? Gue ini masih manusia, gue bukan titisan nabi, gue gak bisa sabar. Gue nunggu lu kalau misalnya 20 menit, gue masih bisa sabar. Nah ini gue nunggu lu sejam. Lu bayangin sejam, yang lu bilang gue udah OTW. Mana lu OTW kemana lu? Gue tanya lu OTW kemana, lu siluman siput. Kalau emang lu masih mau dandan, masih mau mandi, masih mau segala macam, lu bisa ngomong baik-baik. Emil, gue mau siap-siap dulu ya. Nanti kalau misalnya udah OTW, gue kasih tahu lu kok. Gitu, gak usah nipu lu. Lu pikir waktu ini mainan? Lu pikir waktu ini diciptakan Tuhan untuk dijadikan sebuah bercandaan? Tidak. Pakai ini tuh pakai. Dan ini jangan lupa, jangan ini doang yang dipakai, tapi ini juga dipakai. Otak dan hati. Lu gak nipu. Udah
enak dan udah gak bisa banget sama cowok yang ngomong, ah dia mah matre, ah dia mah gak bisa diajak susah bro. Ya emang kenapa? Ya emang siapa yang mau diajak susah? Gue tanya, lu mau gak diajak susah? Kalau misalnya lu lahir ulang nih ya, lu lahir kembali, lu pilih dilahirin di keluarga kaya apa di keluarga miskin? Keluarga yang kaya kan? Makanya yang realistis aja gitu loh. Maksudnya mereka tuh bukan matre, mereka tuh bukan gak mau diajak susah, tapi mereka itu realistis. Lu lihat dong harga skincare sekarang, mahal. Mahal, lu tahu? Gak ada yang murah. 2020 cuy, gak ada yang murah. Jadi lu jangan kebanyakan mau bilang, ah dia matre dia ini. Alasannya tuh cuma satu. Dan lu tahu alasannya, lu sadar, cuma lu gak mau ngakuin. Tahu alasannya apa? Lo miskin dan lo susah untuk mengakui itu. Intinya cuma satu, lu miskin dan gak mampu untuk beli apa yang dia mau. Gitu kan? Jadi gitu loh, maksud gue jangan kebanyakan mau, jangan bilang ini itu. Lihat diri sendiri aja. Kalau emang lu miskin ya bilang aja cuy lu miskin, gak salah. Gak salah. Lu kalau mau cari cewek yang bisa terima lu apa adanya ya cari. Kalau gitu gak usah ngomong dia matre dia segala macam, cari yang lain, jangan cari dia. Ah, lu tuh bikin gua pitam aja.